Tidak bisa bayar pinjol ilegal, kira-kira apa resikonya? Apakah kedepannya aman atau tidak? Karena seringkali kita mendapat info kalau pinjol ilegal itu aman untuk digalbay atau tidak dibayar. Oke, kita akan bahas secara singkat aja di video kali ini. Semoga teman-teman tidak gampang kena hasutan, dan karena marak banget ya akhir-akhir ini tuh jasa joki galbay pinjol ilegal. Nah, ini saya sarankan, saya harap teman-teman tidak terjebak dan tidak kena tipu daya atau tipu muslihat mereka. Oke, yuk langsung aja kita bahas. Jadi untuk masalah pinjol ilegal, ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar, itu pasti akan ada resikonya. Resikonya ini udah pasti tidak dari resiko hukum yang berlaku di Indonesia. Resikonya adalah ya teman-teman akan disebar datanya, data pribadi kalian akan disalahgunakan, data pribadi bisa dicuri, HP bisa disadap, bisa dihack dan lain sebagainya. Intinya pinjol ilegal itu lebih berbahaya dibandingkan pinjol legal. Berbahaya dari sisi adalah resikonya itu tidak terbatas, tergantung si pinjolnya itu mau bertindak sampai sejauh mana gitu ya. Karena ya mereka aja dari awal udah ilegal. Ya mereka tentu saja tidak akan peduli dengan tindakan-tindakan ilegal yang mereka lakukan. Tapi kalau soal DC lapangan datang ke rumah dan lain sebagainya, nggak akan terjadi. Soal ancaman-ancaman kekerasan itu tidak akan terjadi karena mereka tidak akan berani. Biasanya pinjol ilegal itu rata-rata hanya tim penagihan lapangan aja, yang hanya bisa berkata-kata, yang hanya bisa mungkin maki-maki aja seperti itu. Mereka tidak pernah dan tidak akan berani untuk nongol, karena ya pertama mereka ilegal. Jadi ya teman-teman, kalau udah terlanjur terjebak, harapan saya sih teman-teman jangan takut begitu aja ya. Jangan percaya apa aja yang mereka omongin, karena itu belum tentu akan kejadian seperti itu. Nah, intinya yang pengen saya pesan adalah kalau kalian sudah gagal bayar di pinjol ilegal, jalan satu-satunya adalah ya teman-teman harus mempelajari, lebih hati-hati, lebih waspada gitu ya. Selain data pribadi kalian kemungkinan dicuri, kalian harus membersihkan HP kalian. Karena kalian pernah menginstal, pernah ngeklik link dan lain sebagainya, takutnya gitu ya. Teman-teman install atau reset setelan pabrik aja, setidaknya kita udah mengeliminasi resiko-resiko HP kita disadap. Itu yang paling penting pertama. Yang kedua, teman-teman harus memahami dan mengerti resikonya itu apa aja. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada resiko hukum apapun di sini. Karena mereka beroperasi secara ilegal. Dan kalau mereka mengancam-ancam urusan soal polisi dan lain sebagainya, insya Allah aman. Bagaimana dengan sebar data? Sayangnya sebar data ini memungkinkan sekali. Ya, mereka sekali lagi saya bilang, mereka bisa melakukan apapun. Kecuali ya muncul secara offline. Untuk secara online mereka bisa melakukan apapun. Bahkan ngehack dan lain sebagainya pun bisa kalau mereka udah punya data lengkap dari kalian. Jadi waspada, sering-sering ganti password, sering-sering cek akun-akun yang berharga kalian gitu ya. Jangan sampai ada aktivitas yang mencurigakan dan mereka membobol. Jangan sampai, harus hati-hati situ. Intinya sih ganti semua password, mungkin ganti nomor HP untuk di akun-akun tertentu, setidaknya biar mereka nggak tahu. Ya, tapi sebelum itu dibersihkan dulu HP teman-teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.